Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gamaliel dengan NIM 193030209046 dari program studi pendidikan biologi jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah ekologi tumbuhan tentang ekosistem darat dengan dosen pengampu Ibu Umi Novita Fitria, SPD, MSc. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat apa saja yang akan dibahas, yaitu pertama, pengertian ekosistem darat, yang kedua, ciri-ciri ekosistem darat, yang ketiga, jenis ekosistem darat, yang keempat, komponen ekosistem darat, yang kelima, rantai makanan pada ekosistem darat, dan yang keenam, manfaat ekosistem darat. Yang pertama, apa itu ekosistem darat? Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem atau interaksi antar makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Yang kedua adalah ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Yang ketiga, tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Yang ketiga, jenis-jenis ekosistem darat. Bila berbicara tentang bioma, kita mengetahui bahwasannya bioma ini terdiri atas beberapa macam. Nama bioma sering sekali kita dengar, bahkan mirip dengan nama hutan. Sebagian nama bioma tersebut diambil dari vegetasi tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang hidup dominan di bioma tersebut. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing ekosistem darat atau bioma. Yang pertama, bioma gurun. Lingkungan abiotik, yaitu yang pertama adalah curah hujan yang sangat rendah, kecepatan penguapan air lebih cepat dari persipitasi. Yang ketiga, kelembapan udara sangat rendah. Yang keempat, perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi, yaitu siang dapat mencapai 45 Celcius dan malam dapat turun hingga 0 Celcius. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Kemudian ciri-ciri yang terdapat pada lingkungan biotik, yaitu flora. Tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering atau tumbuhan xerifoid. Kemudian faunanya, hewan besar yang hidup di gurun umumnya yang mampu menyimpan air sendiri, misalnya unta. Sedangkan untuk hewan kecil, misalnya ular, tikus, dan semut, umumnya hanya aktif hidup pada pagi hari. Pada siang hari yang terik mereka hidup di lubang-lubang. Bioma padang rumput, lingkungan abiotiknya adalah curah hujan antara 25-50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Lalu turunan hujan yang tidak teratur menyebabkan prioritas dan drainase kurang baik sehingga tumbuhan sukar mengambil air. Kemudian ada bioma padang rumput, yaitu lingkungan biotiknya tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan prioritas yang drainase kurang baik, yaitu rumput. Kemudian faunanya, bison dan kuda liar di Amerika, gajah dan jerapah di Afrika, dan domba dan kenguru di Australia. Kemudian bioma hutan hujan tropis, curah hujan tinggi merata sepanjang tahun, yaitu antara 200-225 cm per tahun. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Yang ketiga, perubahan suhu relatif kecil antara bulan satu dengan yang lain. Yang keempat, dia di bawah kanopi atau tanduh pohon, gelap sepanjang hari, maka tidak ada perubahan suhu di antara siang dan malam hari. Kemudian lingkungan biotik,
flora. Pohon-pohon utama memiliki tinggi mencapai 20-40 meter dengan cabang daun yang lebat sehingga membentuk suatu tandung atau kanopi. Tumbuhan khas yang dijumpai Dena dan epifit. Faunanya pada daerah tandung yang memiliki sinar matahari ketika siang hari. Hidup hewan yang bersifat diurnal atau hewan yang aktif di siang hari. Pada daerah kanopi terdapat hewan yang bersifat nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari, misalnya burung hantu dan babi hutan. Kemudian yang keempat ada bioma hutan gugur. Ini kan abiotiknya adalah curah hujan merata sepanjang tahun 75 sampai 10 cm per tahun. Kemudian yang kedua ada memiliki 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Yang ketiga, karena keragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan tropis. Energi radiasi matahari yang diterima pada musim panas cukup tinggi, begitu juga dengan curah hujan. Dan kelembapan kondisi ini menyebabkan pohon-pohon tinggi tumbuh dengan baik. Tetapi cahaya masih dapat ditembus ke dasar karena ada daun-daunan tidak tumbuh dengan lebat. Konsumen yang ada di daerah ini adalah serangga dan burung, sehingga menjelang musim dingin radiasi sinar matahari mulai berkurang, suhu mulai turun. Kemudian tumbuhan mulai sulit mendapatkan air sehingga daun menjadi merah coklat, akhirnya gugur, sehingga musim ini disebut musim gugur. Kemudian ada bioma taiga. Bioma taiga merupakan hutan yang tersusun atas suatu spesies seperti conifer, pinus, dan sejenisnya. Hewan antara lain berupa beruang hitam dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Bioma tundra. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak gunung tinggi. Pertumbuhan-tumbuhan di daerah 60 hari. Pertumbuhan tumbuhan di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah lumut kerak, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan rumput. Hewan yang hidup di daerah ini ya menetap, dan ada yang datang pada musim panas. Semua berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya rusa kutub, burung kutub, dan insekta, terutama untuk nyamuk dan lalat hitam. Kemudian komponen ekosistem darat. Seperti halnya jenis ekosistem yang lain, ekosistem darat juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Komponen terdapat dalam ekosistem darat ini meliputi komponen biotik dan juga biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang tidak hidup atau berupa benda mati, sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Berikut merupakan komponen yang ada di dalam ekosistem darat. Komponen abiotik merupakan kondisi fisik dari kimiawi yang berperan sebagai medium dan substrat yang menyertai kehidupan organisme yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup. Contohnya, yang pertama adalah tanah, yang kedua cahaya, ketiga udara, yang keempat air, kelima kelembapan, yang keenam suhu, yang ketujuh mineral, dan yang ke-8 adalah pH. Sedangkan komponen biotik sendiri adalah komponen yang terdapat dalam sebuah ekosistem dan perumunan hidup. Komponen biotik bermacam-macam jenisnya, antara lain hewan, tumbuhan, manusia, dan bahkan mikroorganisme sekalipun. Berdasarkan cara memperoleh makanan, komponen biotik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisme autotrof, merupakan organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan menggunakan sumber energi tertentu. Menurut jenis sumber energinya, organisme autotrof dikelompokkan menjadi dua, yaitu fotoautotrof adalah organisme autotrof yang menggunakan sumber energi berupa sinar matahari. Contohnya alga, dan tumbuhan berklorofil. Kemudian yang kedua adalah kemoautotrof. Kemoautotrof adalah organisme autotrof yang menggunakan sumber energi dari hasil reaksi kimia. Contohnya bakteri nitrit dan nitrat. Kemudian yang B, jenis yang kedua adalah organisme heterotrof, merupakan organisme yang memperoleh makanan dari makanan
yang telah dibentuk oleh organisme lain dikarenakan tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya kupu-kupu yang mengisap madu pada bunga. Kemudian berdasarkan peranan dalam ekosistem, kemudian biotik dibedakan atas 4, yaitu produsen, yaitu organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain, contohnya tanaman berklorofil dan alga. Yang kedua konsumen, yaitu sebuah makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Berdasarkan tingkat dalam rantai makanan, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1 atau primer, konsumen tingkat 2 sekunder, kemudian konsumen tingkat 3 tersier. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dirumbuhkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga pengurai, yaitu mikroorganisme yang mengurai organisme yang mati menjadi bahan mineral kembali, contohnya bakteri dan jamur. Kemudian yang keempat adalah detritivora, yaitu organisme yang memakan bahan organik kemudian diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi, contohnya cacing dan kumbang kotoran. Kemudian rantai makanan pada ekosistem darat. Rantai makanan berbasis darat mewakili bentuk alam yang paling dikenal manusia. Semua pada akhirnya mendapatkan energi di dalam matahari, dan sebagian besar rantai makanan mengikuti pola herbivora, karnivora, mungkin karnivora lain atau 2 predator puncak. Tetapi ada keragaman yang hampir tidak ada habisnya dalam pola itu, dan bahkan beberapa rantai yang memutusnya. Berikut contoh rantai makanan, yaitu terdiri padi, kemudian tikus, ular, elang, dan pengurai. Padi adalah produsen penghasil makanan untuk organisme lainnya. Padi sendiri menghasilkan beras. Kemudian tikus adalah konsumen primer dikarenakan tikus yang merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Tikus ini sendiri memakan padinya untuk keberlangsungan hidupnya. Ular yakni konsumen sekunder, dikarenakan ular yang merupakan pemakan hewan lainnya ataupun karnivora. Ular kemudian memakan tikus sebagai sumber energinya. Kemudian elang adalah konsumen puncak yang memakan ular untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian pengurai memiliki berperan untuk mengurai elang agar zat dan nutrisi yang bisa diserapkan kembali oleh tanah dan agar bisa diserap oleh tumbuhan di dalam proses fotosintesisnya. Kemudian ini contoh rantai makanan pada ekosistem darat. Yang pertama itu level 1 produser, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kemudian level kedua yaitu herbivora atau konsumen 1. Kemudian tingkat ketiga yaitu hewan-hewan pemakan daging atau omnivora, terdiri dari misalnya ular, ayam, manusia, dan anjing. Kemudian level 4 adalah predator atau konsumen 3, terdiri dari beberapa predator, contohnya seperti beruang, singa, harimau, dan lain-lain. Kemudian dekomposer, terdiri dari bakteri dan jamur-jamur. Kemudian ini adalah manfaat dari ekosistem darat. Ekosistem yang merupakan selain interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya yang memiliki banyak sekali peran. Dengan kata lain bahwa ekosistem tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Ekosistem darat juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut ini merupakan manfaat yang dapat kita peroleh dari ekosistem darat sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai lokasi hidup atau habitat berbagai makhluk hidup. Ekosistem darat yang berupa bioma ini merupakan suatu tempat yang bermanfaat sebagai rumah dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berdasarkan di wilayah bioma tersebut. Di tempat inilah tumbuhan dan binatang tersebut menjalani kehidupannya, siklus hidup maupun rantai makanan yang mereka punyai. Karena bioma inilah flora dan fauna tersebut dapat lestari dan menjadi kekayaan alam.
Kemudian mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Ekosistem yang merupakan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan ini merupakan suatu pertanda bahwasannya kehidupan di bumi, khususnya kehidupan di daratan itu ada. Ekosistem ini merupakan hubungan yang saling terkait antara satu sama lain dari berbagai komponen. Hal ini juga mengindikasikan bahwasannya setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai sarana edukasi, ekosistem darat juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi tentang ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian bioma-bioma yang merupakan bentuk ekosistem darat bisa menjadikan sebagai objek penelitian sehingga manusia bisa meneliti tentang seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dan juga komponen mana saja yang akan paling berpengaruh bagi makhluk hidup. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.